di manakah Allah beraras ya, di manakah aras Allah dan di manakah Allah beristawa tadi semua ya. Tapi sebelum itu menggunakan luar biasanya para aulia Allah ya, para pendiri bangsa ya, khususnya adalah kepada Wage Rudolf Supratman ya, yang menuliskan lagu Indonesia Raya ya, di mana dalam satu teks lagu itu adalah bagaimana dikatakan dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, inilah yang harus difahami ya, karena kalau menggunakan kaidah Al-Quran ya, biasanya kalau Allah itu mendahulukan iblis, kemudian manusia atau malaikat, manusia, maka yang disebutkan terlebih dahulu itu adalah merupakan keutamaan tadi semua. Maka kenapa juga mereka para aulia Allah ya, pada saat khususnya adalah Wage Rudolf Supratman pada saat menuliskan lagu Indonesia Raya itu adalah yang pertama yang harus dibangun itu adalah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Menurut Imam Ghazali dari semua, barang siapa yang dia berpikir dan dia tidak bertasawuf dan dia tidak berhakikat, maka dia itu adalah fasik ya tadi semua. Tapi sebaliknya, barang siapa orang yang berhakikat, bertasawuf ya, tapi dia tidak berpikir, dia adalah zindik tadi semua. Maka sesungguhnya adalah kesempurnaan itu adalah berarti bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Nah, berarti ada jasad, ada ruh. Jiwa itu adalah ruh tadi semua. Jiwa itu di dalam Al-Quran adalah disebut nafs tadi semua. Ada menurut kenapa disebut nafs, jiwa ya, adalah jiwa itu adalah ruh yang terkotori tadi semua. Karena pada dasarnya pada saat kita diciptakan Allah tiupkan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh. Tetapi kemudian adalah yang Allah sebutkan kita ini tidak disebut ruh lagi di dalam Al-Quran, tapi adalah disebutkan jiwa. Makanya adalah ikra kitabaka kafa binafsika. Ikra, bacalah kitab yang ada pada dirimu tadi. Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, orang ditulis bisa dibaca. Itulah tubuh kita. Karena tubuh kita itu adalah merupakan Al-Quran yang dituliskan oleh Allah yang awal ya. Adalah Al-Quran tertua yang dituliskan oleh Allah. Karena Al-Quranul Majid, Al-Quranul Karim, Hakim, dan pun Al-Quranul Adim tidak akan ada tanpa Al-Quranul Qadim tadi semua. Nah, inilah Al-Quran Qadim tubuh kita ini sendiri ya. Makanya dalam Al-Quran Allah banyak suruh kita membaca diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan dalam dirimu apakah engkau memperhatikan tadi semua, apakah engkau meneliti siapa dirimu itu tadi semua. Maka itulah nanti berkembang bahwa untuk mengenal Allah itu cukup dengan mengenali diri tadi semua. Maka berjalan menuju Allah bukan keluar diri tapi masuk ke dalam diri. Maka kemarin ada para sahabat Malaysia, Bang Hanif bertanya tentang bertanya tentang sodr itu dada ya tadi semua. Nah, makanya ke dalam adalah kata baginda Nabi, di dalam sodrunmu, dalam dadamu ada kolbun, ada kolbu. Nah itu kolbu itu bukan hati, bukan daging hati, tapi ada dimensi ketuhanan, dimensi robaniyah yang ada pada diri kita tadi semua. Itulah ada hakikat hati di sana. Jadi yang disebut hati adalah kolbu, tetapi bukan daging jantung, tetapi adalah dimensi ketuhanan yang disebutkan dalam surat An-Nur. Allah berfirman adalah Allahu nurus samawati wal ar masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahaya Allah itu adalah membuat cekungan di dalam diri kita. Itulah perlambang, adalah merupakan jantung, ada perlambang daripada kolbu ya tadi semua ya. Maka itulah kenapa Allah pada surat Tin mengatakan tadi watin wazaitun tadi semua. Makanya adalah zaitun itu adalah perumpamaan kepada tubuh, dan sebenarnya watin adalah kepada jantung. Makanya kenapa buah tin itu mirip kayak jantung tadi semua, dia berbentuknya seperti hati gitu ya. Kemudian di dalamnya itu ada bintik-bintik. Nah itulah yang harus dibaca oleh diri kita, adalah hakikat ketuhanan yang ada pada hati kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah tadi semua bahwa sesungguhnya langit dan bumi tidak bisa menampung diriku kecuali adalah hati orang yang beriman. Nah itulah, kecuali kolbu orang beriman. Nah itulah kenapa yang harus dipelajari itu yang dalam dulu tadi semua, jiwanya dulu, karena jiwa adalah ruh yang terkoyak tadi semua. Maka itulah bangunlah jiwanya. Maka yang harus dibangun adalah jiwanya dulu, karena jiwa itu yang menggerakkan raga tadi semua. Kalau jiwanya salah, gagal, maka otomatis raganya adalah, karena jiwa itu adalah dalangnya tadi, ada muhariknya, penggeraknya tadi semua. Maka itulah kenapa dalam kolbu kita itu adalah ada diperintahkan zikrullah, karena untuk membersihkan kolbu itu adalah dengan zikrullah, karena di situ ada jiwa tadi semua ya. Nah, hakikat diri kita ini bukan raga. Raga ini adalah ibaratkan HP hanya casing, tetapi ruhnya adalah SIM card tadi semua. Maka apapun yang muncul di layar HP itu adalah tergantung daripada SIM cardnya tadi semua. Tergantung dari apakah SIM cardnya inilah, maka harus kita pahami. Tidak cukup kita ngurus adalah casing HP, ngelap HP-nya, ngelap apanya. Yang harus dibersihkan adalah memori-memori yang ada pada SIM card tadi semua. Sehingga pada saat seandainya kita ingin mengirimkan data, atau seumpama kita ingin mengirimkan doa berupa proposal, maka kenapa HP itu adalah berputar, karena terlalu berat memorinya. Memori keberadaan diri kita, inilah yang diperlambangkan oleh Allah kepada diri kita. Sehingga Allah buat adalah ayat-ayat kauniyah dengan HP, dengan apa, adalah untuk memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya kita memahami jiwa kita itu sendiri. Maka berjalan menuju Allah itu bukan keluar dari diri, tetapi masuk ke dalam diri. Setelah dari sodrun, lihatlah yang menggerakkan tubuh saya ini adalah hati tadi semua. Jadi bisa dibayangkan kalau hati kita ini penuh dengan sifat-sifat madmumah,
iri, dengki, hasud, dendam, kemudian sifat sombong, takabur, ria, sum'ah. Bagaimana tempat itu akan digunakan oleh Allah? Allah istawa di situ, tadi semua ya. Karena pada saat jangankan Anda, saya bookingkan Anda di hotel bintang 5 plus, tetapi di dalamnya saya simpan adalah bangkai anjing, bangkai kucing, dan lain sebagainya. Mana mungkin Anda mau masuk? Demikianlah tadi semua ya sahabat. Maka betapa pentingnya. Itulah kenapa bagi Rudolf Supratman pada lagu Indonesia Raya, beliau mengajak kepada kita, bangunlah jiwanya. Dan itulah kenapa baginda Nabi Muhammad adalah pergi dari guha ke guha, naik masuk ke Jabal Nur, jauh masuk ke Jabal Sur, naik masuk lagi ke Jabal Gubes. Jadi di Arab itu tidak ada budaya orang itu adalah bertapa dalam guha. Baru Nabi Muhammad lah sebetulnya tadi semua. Nah, tetapi kalau kita kenal kepada sejarah, Ashabul Kahfi pun masuk ke dalam guha tadi semua ya. Nah, inilah ya yang harus kita pahami, berarti sesungguhnya kita masuk guha. Guha itu gua inilah gua. Maka kita harus masuk pada diri sebagaimana Ashabul Kahfi masuk pada diri kita. Ingin kenal Allah, masuklah pada diri. Nah, itulah jiwa dan raga tadi semua. Raga diatur dengan syariat, jiwa diatur dengan hakikat, ma'rifat tadi semua. Seberapa ma'rifat kita, maka raga pun akan bergerak sesuai tingkatan ma'rifat yang kita ada pada jiwa tadi semua. Maka dalam sodrun ada kolbun, dalam kolbun ada fuad. Fuad itu mata hati. Ya adalah, kalau ini adalah mata dohir, ada mata tadi semua. Maka pantas Allah berfirman, walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah menggunakan litahqiq di situ. Allah juga menjelaskan mafhum dan mantuk ayat itu, menjelaskan banyak orang beribadah kepada Allah, tetapi dia masuk neraka jahanam tadi semua. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi, dari kalangan jin dan manusia. Tadi kenapa? Karena lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah ini tadi, karena kolbunya adalah jiwanya masih ternoda. Jiwanya tadi semua, ibaratkan rumah Allahnya, baitullahnya adalah masih dikotori dengan sifat-sifat madmumah, baik datang dari sifat bahimiyah, datang dari sifat syaitonnya, datang dari sifat subuhnya tadi semua. Itulah kenapa kita di bulan saum ini kita disuruh imsak tadi semua. Maka Abah sudah jelaskan, imsak syariat, imsak torikot, imsak hakikat, imsak marifat. Imsak syariat adalah imsak menahan tubuh ini tadi adalah, dan tentu saja adalah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah tubuh ini. Tetapi adalah juga harus kita juga menahan keberadaan wujud diri kita ini. Maka wujud diri kita ini adalah wujud dan bun, kata baginda Nabi. Wujud kita lah dosa. Jadi itulah kenapa baginda Nabi beristighfar 100 kali setelah beliau ditegur oleh Allah tadi. Fastaghfir li dzambika di dalam surat Muhammad, dan juga ada 2 ayat Al-Qur'an yang Nabi Muhammad 2 kali ditegur oleh Allah karena pernah merasa ada dirinya tadi semua. Maka itulah sahabat, berarti bukan membanyakin gerak tubuh tadi. Bagus kita melaksanakan sholat syariat, kemudian haji syariat, haji zakat syariat, saum syariat, haji syariat, tetapi selama jiwanya tadi semua adalah belum, kita adalah tajali Allah pada diri kita, pada hati kita, menjadikan istananya tadi pada diri kita adalah berarti Ka'bah sejati. Karena Ka'bah yang ada di Mekah itu adalah Ka'bah batu, itu adalah hanya untuk menghadapkan badan tadi. Pawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kita hanya mengarahkan tubuh kita ini adalah kepada Masjidil Haram, tapi hati kita ini adalah kiblatnya Allah tadi semua ya. Maka inilah yang harus kita pahami ya. Makanya kenapa, nah kalau begitu pertanyaan dari tadi, di mana aras? Nah inilah kita, kalau seandainya kita di mana aras, kita nggak tahu bagaimana kita akan menemukan Allah. Nah itulah makanya kenapa kalau kita ingin mencari sesuatu adalah di tempat biasa dia ada. Kalau seandainya cacing, harus carilah di tanah. Kalau cari ikan laut, carilah di laut. Kalau cari ikan benter, carilah di selokan. Kalau cari ikan lele, adalah carilah di lubang-lubang. Kalau belut, lihatlah di lubang belut. Kalau cari Allah, nah berarti di tempat di mana Allah itu berkata bahwa itulah tentang kalbu kita. Maka tadi, kalau mau bertemu dengan Allah itu bukan keluar daripada tubuh, tapi justru adalah ke dalam dari semua ya. Jadi perjalanan kita menuju Allah itu adalah keluar dari tubuh ini, masuk ke dalam lagi, ke dalam lagi, ke dalam lagi. Gerak badanku digerakkan oleh hatiku. Nah, tadi gerak hatiku digerakkan oleh ruhku tadi semua. Makanya sesungguhnya gerak badan kita ini adalah karena geraknya hati ya, karena sementara gerak hati adalah merupakan geraknya ruh, adalah geraknya ruh itu adalah hakikat nyawa pada diri kita. Sementara geraknya nyawa adalah semuanya digerakkan oleh hayatnya Allah tadi semua. Sementara hayatnya Allah digerakkan oleh Nur Muhammad tadi semua. Sehingga nanti kita paham hakikat diri kita yang sebenarnya ini bukan jasad ini tadi semua, tetapi adalah jiwa yang terkubur oleh badan ini tadi semua. Makanya kenapa diperlambangkan adalah tadi tentang bagaimana contoh Ashabul Kahfi, dia terkubur jiwanya 350 tahun. Itu sebetulnya, nah memahami ayat-ayat Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran, kita tuh harus mengerti karena Allah sudah berfirman tadi sesungguhnya bahwa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa alimun. Sesungguhnya Allah wa tilkal amsalu nadribuha linnas, Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan. Kisah Ashabul Kahfi adalah perumpamaan sesungguhnya. Jadi Ashabul Kahfi pada saat ingin bertemu dengan Allah adalah harus masuk ke dalam jiwa tadi semua, ke dalam guha badannya inilah tadi semua, karena jiwa telah terkubur dengan tadi badan, seolah Ashabul Kahfi terkubur dengan guhanya itu tadi semua. Bagaimana kita mengikis guha itu adalah dan memfokuskan kita adalah kepada Ashabul Kahfinya. Maka itulah kenapa kisah Ashabul Kahfi ini ada dalam surat Al-Kahfi tadi semua. Dan itulah kenapa baginda Nabi bersabda, siapa yang membaca ayat-ayat surat Al-Kahfi yang awal dan yang akhir akan terbebas dari Dajjal. Nah, Dajjalnya mana? Dajjal itu orang yang tadi, yang jiwanya terkubur, semuanya adalah
Tadi, karena ada koper, tadi semua, ada cover. Saya covernya, tubuh inilah cover daripada jiwa. Kayak baju, masukin dalam cover, maka bajunya terkurung dengan cover, tadi semua. Seperti buku lembaran isinya terkurung dengan covernya, tadi semua. Nah, tadi, sehingga yang disebutkan dengan Dajjal itu adalah yang kuper, tadi semua. Nah, itulah kenapa orang yang kuper kepada Allah itu disebut kafir, tadi semua. Inilah yang jiwa yang terkurung oleh badan ini semua. Maka mencari Allah bukan di Mekah, mencari Allah bukan di langit, mencari Allah bukan di mana-mana. Dan Allah sudah yang mengatakan sendiri, al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Al-insanu sirri, manusia itu rahasiaku, dan rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tidak lain daripada diriku sendiri. Maka itulah kenapa sifat nafsiyah itu al-wujud, dan kita disebut nafs, berarti kitalah hakikat. Karena untuk melihat yang awal, lihatlah yang akhir. Kitalah yang akhir. Kalau untuk melihat yang batin, lihat yang dohir. Kitalah yang dohir. Tadi semua. Nah inilah ya, itulah kenapa, Wagirudolf Supratman, Majelis Lagu Indonesia Raya itu yang diharuskan, itu adalah bangun jiwanya. Baginda Nabi Muhammad adalah lebih daripada 14 tahun, adalah yang dibangun jiwanya. Beliau tiap malam naik ke Jabanur, ke gua, masuk ke gua. Jadi kan sama masuk ke gua. Berarti perlambang bahwa tadi semua. Ini ya, kemudian termasuk surat dalam Al-Qur'an. Contohnya, makanya kita harus paham bahasa Al-Qur'an tadi semua. Kalau Allah mengatakan perempuan itu jasad, ya. Kalau Allah mengatakan laki-laki adalah rijal, adalah kepada ruh tadi semua. Itulah kenapa, so, walaupun tubuhnya perempuan kayak Robi Adawiyah disebut rijalullah tadi semua. Rijalullah berarti sebetulnya yang dimasukkan dengan laki-laki adalah ruhnya, yang disebutkan dengan perempuan adalah jasadnya. Maka kenapa yang harus dikikis itu adalah yang luarnya, tubuhnya. Tadi kayak Guha Ashabul Kahfi. Adalah Guha itulah perumpamaan seorang perempuan. Itulah kenapa pada saat dikatakan kisah Nabi Musa ingin melihat menghidupkan orang mati itu dengan menyembelih sapi betina. Nah itu tadi, bukan sapi jantan tadi semua. Ya inilah ya yang harus dipahami oleh kita semua. Karena nanti pada saat kita sudah kenal ternyata yang menggerakkan badan ini adalah hati, yang hati, sementara hati adalah dia juga adalah merupakan bukan dia yang sebenarnya tadi semua. Nah, tetapi yang sebenarnya ini KW, hati itu Allah KW tadi semua. Dimasuk lagi ke dalam, masih KW ruh itu bukan Allah tadi semua. Allah adalah yang menggerakkan ruh, nyawa. Nah, maka nanti pada saat dia datang kepada mata, dia disebut basor. Jadi yang disebutkan tadi, jasad digerakkan oleh hati, hati digerakkan oleh ruh, ruh adalah hakikat nyawa pada kita, nyawa itu dia geraknya oleh hayat. Sementara hayat digerakkan oleh Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu pada mata disebut basor namanya. Kepada kita disebut melihat, tadi semua. Pada sifat ma'aninya disebut basor. Pada saat Nur Muhammad itu pada telinga namanya sama. Tadi, itu Nur Muhammad semua, tadi semua. Maka disebut sama. Maka pada diri kita ada telinga, ada sifatnya mendengar. Pada saat Nur Muhammad itu adalah pada mulut disebut dengan kalam, tadi semua. Sifatnya adalah bicara, tadi semua. Pada saat Nur Muhammad itu pada hidung, maka itu disebut dengan nafas, adalah perlambang daripada nyawa tadi semua. Nah inilah nanti maka kita harus tentang setelah kita nanti memahami tentang nanti ada malaikat pada diri kita, adalah Jibril itu adalah, maka tugasnya adalah menyampaikan wahyu, adalah hakikat Jibril itu ada pada mata kita tadi semua. Sehingga seolah-olah kita mampu melihat tadi sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita itu adalah dengan penglihatan mata. Itulah kenapa syahadat itu bukan mengucapkan, tapi syahadat itu adalah tugas mata, bukan tugas mulut tadi semua ya. Tadi semua. Maka kita pun nanti harus ngerti siapa yang bersyahadat, siapa yang bersaksi, siapa yang disaksikan, siapa yang menyaksikan. Nah, yang bersaksi itu siapa? Ruh. Siapa ruh itu? Adalah sifat. Siapa sifat itu? Ya Muhammad. Tadi semua. Berarti yang bersaksi itu adalah Muhammad, yang disaksikan adalah Allah, yang menyaksikan adalah Adam. Tadi semua. Ya. Nah, inilah berarti kalau begitu kita akan sudah paham di mana Allah istawa. Pada saat Allah istawa pada tubuh, af'al namanya. Pada saat Allah istawa pada hati, asma namanya. Pada saat Allah istawa pada mata hati, adalah disebutnya adalah ruh. Pada saat Allah istawa pada rahasia, zat namanya. Maka tubuh kita ini adalah rahasia, adalah kita adalah zat Allah. Sifat yang ada pada kita, ruh kita adalah sifat pada Allah. Sementara hati pada kita asma pada Allah. Sementara gerak tubuh kita ini adalah af'al pada Allah. Nah itulah berarti di mana Allah istawa, itulah maka seluruh tubuh kita itulah aras tadi semua. Dan Allah beristawa itu tergantung tadi pada saat gerak tubuh, makanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Berarti tadi itulah tempat Allah. Makanya dijelaskan di kitab Tijan, Allah itulah yang menggerakkan, Allah lah yang mendiamkan. Maka yang harus kita pahami adalah tadi, kalau kita gerak oleh diri kita mencari rezeki contohnya, yang akal bisa tadi semua. Itulah kenapa banyak orang yang rajinnya luar biasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena dia yang menggerakkan, bukan Allah muhariknya. Ada juga yang diam. Tapi kalau yang diam ada hawa nafsunya, diam itu sendiri, apalagi gerak saja nggak dapatkan apa-apa, apalagi diam. Tapi kalau kita yakin yang menggerakkan Allah, yang mendiamkan Allah, diamnya sendiri akan dijamin oleh Allah, apalagi geraknya. Tadi semua, ya. Jadi pahami oleh kita bahwa sesungguhnya tentang melihat, tentang mendengar, tentang bicara, tentang bernafas, itulah tadi Ibrahim ada pada mata kita. Maka segala pengetahuan itu datang dari mata. Anda baca kitab, Anda baca alam, ayat kauniyah, ayat Qur'aniyah, dibaca dengan mata. Itulah Anda akan menyaksikan kemanapun Anda hadapkan, Anda lihat semuanya adalah hanya wajah Allah semata tadi semua. Dan apapun yang Anda dengar tadi semua adalah juga tentang
dia semata tadi semua ya. Jadi kita kalau seandainya udah demikian berarti jelas badan ini bergerak, digerakkan, ditarik, seumpama badan ini adalah orang-orangan tadi semua ya. Maka yang menariknya itu adalah orang-orang yang narik tadi semua tadi. Maka yang pertama yang kalau karena kita beda dengan orang-orangan, manusia dibagi 4 lapis, berarti pertama badan kita ini digerakkan oleh hati, hati digerakkan oleh nyawa tadi semua atau roh, sementara ruh adalah digerakkan oleh Nur Muhammad tadi semua. Maka Nur Muhammad itu pada mulut disebut kalam. Nur Muhammad adalah pada saat kita berkuasa, kudrot namanya. Pada saat kita berkehendak, irodat namanya. Pada saat Nur Muhammad itu bekerja mencari, ikhtiar namanya. Nah, yang berikhtiar itu bukan kita. Kita tidak bisa ikhtiar. Yang ikhtiar itu tadi 7 sifat ma'ani, kudrot, irodat, hayat, ilmu, sama kalam, basor. Maka yang berikhtiar adalah kita. Ya tentu tidak akan ketemu. Tadi semua. Berarti geraknya oleh hawa nafsu. Maka tadi, pada saat geraknya oleh hawa nafsu, maka pada saat kita bergerak berikhtiar, pada saat tidak sesuai dengan keinginan kita, mulai kita nggak iman pada qada dan qadar. Kita iman pada untung, nggak iman pada rugi. Kita iman kita kepada sehat, nggak iman pada sakit tadi. Inilah yang harus kita pahami kita. Jadi kita kalau udah paham dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Nah, kalau sudah begitu berarti kita sudah lebur pada afal Allah. Nah, sementara pada saat ruh itu adalah dia mengenal Allah, arif namanya. Pada saat ruh itu adalah berkeinginan, nafsu namanya. Pada saat keinginannya baik, mutmainah namanya. Pada saat keinginannya buruk, amaroh namanya. Pada saat keinginan antara baik dan buruk adalah lawamah namanya tadi semua ya. Nah, inilah yang jadi pada saat inilah nanti setelah lebur kita, makanya nanti kita doa itu di mana letaknya makom doa. Maka pada saat orang itu sampai pada level ruh masih bisa doa, karena berarti adalah sifat meminta kepada zat tadi semua. Nah, makanya kalau seandainya disifat, kita masih berkata, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi begitu nanti masuk ke dalam zat rahasia, cukup ilahi. Nggak usah lagi anta maksudi. Allah kepada siapa lagi Tuhan ini akan dituju? Kalau sudah sampai pada dirinya. Maka orang yang sudah sampai kepada makom martabat Tuhan tadi di dalam, udah nggak ada doa tadi semua. Nah, itulah ya. Jadi kita bagi teman-teman yang sudah memahami itu tadi, justru karena doa itu hanya sampai kepada tadi. Sama juga sholat. Sholat itu makanya tadi ada fardu, ada wajib. Sudah jelaskan tadi semua ya. Maka ibaratkan air yang menjadi es batu tadi semua. Nah, wajib itu pada air tadi semua. Kemudian fardu itu pada es batu tadi semua. Karena air itu adalah hakikat Allah, la ilaha illallah, seolah-olah. Kemudian pada saat air itu membeku menjadi Muhammad, maka itulah fardu tadi semua. Maka untuk fardu adalah muakkotun. Ada dikatakan dalam berbagai kitab adalah semua ibadah syariat itu adalah muakkotun tadi semua. Tapi adalah ibadahnya jiwa adalah mu'abbadun, mu'abbad. Dan makanya perintahnya juga aqimis sholat tadi semua. Maka dikatakan adalah dalam ayat yang lain tadi adalah Allah menjelaskan tentang hafidu ala sholawati wassolatil wusta. Ada sholat, ada sholawat. Nah, bedanya apa? Kalau sholat dia adalah sifat adalah sebagai makmumnya, zat adalah sebagai imamnya. Maka sebenarnya sahabat, kalau kita sudah paham, sebenarnya nanti yang mimpin menyolatkan jenazah kita itu adalah kita sendiri. Siapa yang menyolatkan? Adalah zat tadi semua, ruh. Ruh kita lah yang akan menyolatkan tubuh kita. Maka bagi orang yang sudah kenal begitu, mau jatuh dari pesawat terbang, mau tenggelam di air, nggak ketemu jasadnya, tetap yang menyolatkan yang utamanya adalah ruh kita sendiri. Kita menyolatkan kita sebenarnya. Karena itulah kalau orang yang sudah sholatnya dengan ruh, waktu hidupnya, setelah matinya pun ruh tetap yang sholat tadi semua. Maka pada saat tubuh kita sudah meninggal, bahasanya itu meninggal, kemudian ruhnya sudah keluar, itu ruh memimpin sholat bagi yang sudah kenal, yang sudah ngerti. Ruhnya lah yang akan memimpin, yang jadi imam. Walaupun ada sejuta orang yang menyolatkan tubuh kita, tetapi dia belum jamu, tetap parku dengan diri kita tadi semua ya. Maka itulah berjamaah secara hakikat itu bukan berjamaah kita dan orang-orang, tetapi adalah jamu adalah antara jasad dan ruh kita tadi semua ya. Dan untuk jamu antara jasad dan ruh kita adalah kita membutuhkan tadi. Makanya kenapa surat Al-Kahfi itu penting? Dan surat Al-Kahfi itu adalah dikisahkan tentang Ashabul Kahfi, dikisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir, dikisahkan tentang banyak tentang, tetapi intinya di situ adalah bagaimana kita walan tajidalahu waliyyan mursida. Itu juga adalah surat Al-Kahfi. Bagi orang yang akan mendapatkan petunjuk Allah, dia akan diberikan hidayah oleh Allah untuk bertemu dengan wali yang mursida tadi semua. Maka itulah kenapa ada nanti di penghujung ayat ada paman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihah. Tadi semua. Nah, bagi orang-orang yang sudah tadi bertemu dengan wali yang mursida, maka dia adalah kalaupun ruhnya keluar dari jasad disebut dengan almarhum. Tadi semua ya, sama. Jadi pada saat jasad, sifat dan zat itu saling menyaksikan syahadat namanya. Tadi semua. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah itu ucapan sifat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ucapan zat. Tadi semua. Ya, makanya syahadat itu adalah saling menyaksikan. Makanya kenapa pada saat sholat kita kirikan telunjuk. Asyhadu alla ilaha illallah pada ke sini juga. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kepada ini juga.
Sebenarnya sahabat, kalau sifat dan zat itu sudah menyatu tadi semua ya, tidak paku, tidak firok tadi semua, ini telunjuk ini akan bergetar. Maka kenapa ada sebagian kaul, ada orang menyaksikan telunjuknya getar-getar, goyang-goyang begini. Tapi orang sekarang kan nggak ngerti hakikat, sengaja digoyang-goyang. Padahal bukan kita yang goyangin tadi semua. Bahkan sebenarnya jangankan telunjuk, pada saat takbiratul ihram pun yang angkat bukan kita, bukan nafsu kita yang angkat, tapi ruh kita yang mengangkat. Allah. Kalau tidak angkat akbar Allah oleh jasad kita tadi semua. Karena pada saat yang angkat tangan itu adalah jasad kita, yang merasa besar itu kita tadi semua. Yang ilah itu bukan Allah. Makanya kenapa dalam sholat muncullah ilah-ilah baru, kebon lah, anak lah, sawah lah, usaha lah, duit lah, tadi cicilan motor lah, cicilan mobil lah. Nah itulah karena tadi. Karena yang menggerakkan adalah jasad kita tadi semua. Dan sementara ulama kita dari awal dalam lagu Indonesia Raya yang harus dibangun itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, hidupkan dulu ruhnya. Karena kalau ruhnya lah jadi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walaupun kita melihat, tetap kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha, buta dia mata hatinya. Walahum adanun la yasma'una biha, telinga batinnya juga dia tuli. Itulah akhirnya dikatakan oleh Quran, sumun bukmun umyun fahum la yarji'un. La yarji'un tadi semua. Mual balik tadi semua. Disitulah orang sudah dikunci oleh Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adid. Ya. Dan disitulah makanya ada banyak orang minan nasi may yaqulu amana billah tadi. Banyak orang berkata iman kepada Allah, tapi kata Allah, lah, tapi sesungguhnya mereka tidak beriman tadi semua. Karena gerak tubuhnya itu adalah gerak tubuhnya tadi semua. Itulah tadi. Pada saat kita sudah ngerti hakikat Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad pada mata, basar namanya, hakikat Nur Muhammad pada telinga, sama namanya. Hakikat Nur Muhammad pada mulut, kalam namanya. Hakikat Nur Muhammad pada hidung, hayat namanya. Hakikat Nur Muhammad pada akal, ilmu namanya. Pada saat Nur Muhammad itu sudah kenal Allah, arif namanya. Pada saat Nur Muhammad itu bergerak, dan Nur Muhammad itu tadi ada kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama kalam, basar, ikhtiar namanya. Ya. Pada saat Nur Muhammad itu bersaksi dan saling menyaksikan, syahadat namanya. Pada saat Nur Muhammad itu adalah saling memuji, sholat namanya. Ya, maka sholat itu adalah saling memuji. Makanya lihat, kenapa di dalam sholat itu adalah sah, salah satu rukun sholat, rukun kauli adalah membaca suratul Fatihah. Nah disitulah tadi semua. Ya, di dalam suratul Fatihah itu kita akan lihat saling memuji antara zat dan sifat. Alhamdulillahirabbil alamin dijawab, Ar-Rahmanir Rahim dijawab, Maliki Yaumiddin dijawab, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Sebagian untukku, sebagian untuk hamba aku dijawab. Terus tadi semua. Ya, karena salat itu bukan menyembah, tapi adalah saling menyaksikan antara zat dan sifat. Nah, pada saat nanti syahadat asyhadu alla ilaha illallah saling menyaksikan. Kalau salat saling adalah memuji antara zat dan sifat, maka pada saat syahadat adalah saling menyaksikan antara zat dan sifat tadi semua. Ya. Inilah ya yang harus dipahami oleh kita tadi. Betapa pentingnya kita adalah sehingga nanti kita akan kenal. Nah, setelah kita iman pada Allah, hayat kita iman pada malaikat. Nah, inilah di sini dalam tubuh kita ini adalah Raqib Atid. Nah, mana Raqib Atid dalam tubuh kita? Tadi Malik Ridwan, mana Malik Ridwan dalam tubuh kita? Ada malaikat Muqarrabun, Jibril ada mata. Tadi Mikail ada pada telinga, Israfil ada pada mulut, Israil ada pada hidung. Maka orang mati itu cirinya napasnya nggak ada. Inilah hakikat Israil. Barangnya adalah hidung tadi semua. Tetapi sifatnya adalah nafas. Maka orang yang disebutkan mati, berhentinya nafas. Kemana ruhnya? Ruh tidak mati, hanya keluar dari semua. Maka itulah Allah berfirman dalam Al-Quran, aku genggam manusia itu pada saat tidurnya, dan aku kembalikan pada saat dia bangun. Itulah kenapa baginda Nabi mengajarkan kepada kita doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah tadi aku bersyukur pada Allah yang telah menghidupkan aku setelah matinya aku. Nah, itulah makanya kenapa kalau ingin kenal Allah, kenalilah. Kan tadi pada saat kita ingin kenal Allah, kenali diri. Tapi pada saat ingin kenal diri, kenalilah mati. Tapi kalau kita belajar dari mati terlambat, kenalilah adiknya dari mati adalah tidur. Nah, pada saat tidur itu kita tidak pernah merasa miskin. Pada saat tidur itu kita tidak tahu siapa kita. Bahkan nama kita pun nggak tahu. Pada saat kita tidur, kita tidak tahu punya apa. Pada saat kita tidur, kita nggak tahu istri, punya anak, punya kebun, punya sawah, punya apa. Itulah yang disebutkan dengan fana tadi semua. Berarti kita sudah sampai. Ada orang merasa sampai, itu pasti belum sampai. Kalau orang sudah masih mengatakan, aku sudah kenal pada Allah, pasti itu belum kenal dengan Allah. Karena orang yang sudah kenal kepada Allah itu, orang yang sudah sampai kepada Allah itu adalah dikatakan man arafullah kala lisanahu, maka siapa yang sudah kenal Allah adalah sudah kelu lisannya, maka dia tidak ada lagi kata aku mengenal, aku sampai. Nah, adapun nanti pada saat kita tujuan kita beribadah, berzikir, tujuannya ingin sampai, berarti bukan Allah, itu pun hati-hati. Maka di sinilah hati-hati jebakan kepada kita. Kita beribadah bukan ingin surga, apalagi itu. Berarti itu adalah surga itu adalah iblis pada diri kita yang menghalangi kita daripada Allah dari semua. Ya. Pada saat kita ingin wusul pada Allah, ingin wusul, itu ada bahasa ingin, berarti sesungguhnya itu adalah bukan Allah dari semua. Ya. Dan yang lebih utama lagi bahwa itulah kenapa bahwa baginda Nabi man abdal asma duna makna fahuwa kafir. Barang siapa dia beribadah kepada Allah, tapi tidak dia adalah hanya menyembah Allah, nama Allah. Maka Abbas yang katakan orang yang menyembah Allah itu adalah kafir dari semua. Ya. Jelas kafir dari semua. Ya. Sementara manusia seolah-olah sekarang adalah menyembah Allah. Orang menyembah Allah itu kafir tadi semua. Ya. Pahami tadi semua. Makanya tadi kenapa bagi orang yang sampai pada level ma'rifat tadi al-abid wal ma'bud wahid tadi semua.
Maka di sini, maka Abah katakan, bagi orang yang sudah al-abid wal ma'bud wahid, maka tidak lagi kata doa tadi semua. Karena doa itu ada di makom sifat. Berarti Muhammadlah yang meminta kepada zat. Nah, makanya pada saat sholat syariat, Muhammadlah yang sholat kepada memuji kepada zat tadi semua. Maka Nabi Muhammad pada saat beliau sedang mi'raj, kemudian beliau melaksanakan sholat di awal, ditegur oleh Allah tadi semua. Ya Muhammad, ana rabbaka usalli, akulah yang sholat tadi semua. Kemudian pada saat Nabi Muhammad dikir pun ditegur oleh Allah, la yadkurullah illallah, tidak ada yang bisa ingat pada Allah kecuali oleh Allah, tidak ada yang bisa membawa kepada Allah kecuali oleh Allah. Nah, disitulah. Maka kenapa ada makom tasawuf, ta'nya adalah tobat. Tobat dari kata taba, ya tubuh taubatan, dibagi, ada tohirin, ada taib, ada inabah, ada tawab. Kalau seandainya adalah taib sama dengan tohirin, orang yang mengembalikan hakikat tadi semua adalah diri kita separuh, lalu sebagian tadi. Karena manusia itu kan dibagi, ada seperempat pertama jasad, seperempat kedua hati, seperempat ketiga adalah ruh, empat per empat yang terakhir adalah rahasia tadi semua. Maka orang yang sudah ma'rifat berarti 4/4 sudah satu, kembali lagi dia asal dari awal, asalnya Allah, balik lagi pada Allah tadi semua. Maka itulah kenapa surga makhluk, neraka makhluk, ingin wusul makhluk, ingin itu makhluk tadi semua ya. Maka kita tidak boleh punya keinginan apa-apa tadi semua. Maka orang yang sudah sampai kepada makom tadi, barulah dia sampai berarti kepada la Allah, la ilaha illallah, ana Allah tadi semua. Tuh. Yang berkata ana Allah itu Allah, hati-hati tadi semua. Tapi tadi Allah tidak akan berkata ana Allah kecuali pada diri kita. Ya, berarti yang berkata siapa? Musa, ana Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada ilah kecuali aku. Itulah yang disebut al-abid wal ma'bud wahid tadi semua. Itulah yang disebutkan dalam hafidu ala sholawat. Sholawat itu namanya. Wa sholatul wusta tadi semua ya. Jadi bukan sholat lagi, tapi sholawat. Jadi sholawat itu adalah sudah tersambung saling memuji antara zat dan sifat al-abid wal ma'bud wahid tadi semua. Kalau syahadatnya tadi adalah al-abid wal ma'bud, bagaimana sifat memuji zat, zat memuji sifat. Tadi seperti air memuji es batu memuji air. Sesungguhnya es batu itu air, maka sesungguhnya adalah awalnya adalah air. Kemudian es batu itu dohir, batinnya adalah air. Maka tadi untuk melihat wujud Allah segalanya, lihatlah dia yang akhir, lihatlah dia yang dohir. Nah, kitalah. Maka yang disebutkan aras itu, inilah seluruhnya disebut tepat istawa Allah semuanya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Tadi semua. Tetapi sempurna pada diri kita. Pada diri kita lah. Itulah kenapa kita disebut khalifah. Khalifah itu dari kata khalafa. Kita ini adalah pengganti Allah. Setelah Allah tajalli pada diri kita, lahirkan sifat Allah Ar-Rahman. Tadi semua. Maka disitulah ada sifat Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Tadi semua adalah terus menebarkan kebaikan, memberikan manfaat tadi semua, tapi tidak pernah merasa bermanfaat. Tetap kita hada min padi Rabbi, kata Nabi Sulaiman, semuanya pada Allah. Aku adalah ibaratkan balpen yang dia tuliskan, yang menulis itu bukan aku. Sementara tinta yang keluar itu adalah pekerjaan kita. Berarti karena aku hanya balpen, berarti yang menulis adalah dia, maka seluruh amal perbuatan kita adalah perbuatannya. Itulah dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Maka itulah kenapa tasawuf diawali dengan taknya adalah tabah yatubu taubatan tadi semua. Maka lihat banyak ayat dalam Al-Quran tadi. Wa qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum. Maka tobatlah, tabah yatubu taubatan dengan apa? Taqtulu anfusakum tadi semua. Dalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum tadi semua. Dalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah lebih baik buat kamu. Jadi inilah berarti sesungguhnya la mau dikatakan adalah hijabaka illa biwujudika. Jadi penghalang kita dengan Allah adalah wujuduka, dan pun adalah diri kita sendiri, jasad kita sendiri, keberadaan diri kita sendiri. Makanya itulah pada saat kita adalah kita, Allah nggak ada. Pada saat kita nggak ada, Allah lah yang wujud itu tadi semua ya. Sehingga pada saat sholat, inna sholati, sesungguhnya sholatku bukan sholatmu tadi semua. Siapa yang sholat itu? Yang tadi nafahtu fihi ruhi tadi. Yang sholat itu si ruhi tadi semua. Siapa ruhi itu? Kata Allah, aku tadi semua ya. Maka pada saat bersyahadat juga sama, aku. Seperti tadi bersyahadat itu saling memuji antara kata es batu, kata air, asyhadu alla ilaha, kata es batu, asyhadu alla ilaha illallah, dijawab oleh air, wasyhadu anna Muhammadur Rasulullah dari semua. Karena air itu tidak akan kelihatan bentuknya kecuali dia berbentuk dengan es batu. Manis itu tidak akan ada wujudnya kecuali menjadi gula. Dari semua. Kemudian sama saja pada saat kita ingin melihat wajah kita membutuhkan cermin. Nah, kita ini adalah cermin sempurna dari Allah. Itu al-insanu siri wa siri sifati. Manusia itu adalah rahasiaku, dan sifat itu dan rahasiaku itu adalah sifatku, dan wasifati la ghairi, dan sifatku itu tidak ada yang lain. Es batu itu adalah air, dan es batu itu tidak lain daripada air dari semua. Ternyata yang akhir itulah yang awal, ternyata yang dohir itulah yang batin dari semua. Nah, disitulah tinggallah kita man arafullah kala lisanahu. Maka tinggal kita rasakan, lapar ya makan, mau sholat ya sholat dari semua. Dari semua. Nah, tinggal zauk adalah bagaimana, nggak ada lagi kata meminta dari semua. Ya, karena tidak ada lagi keinginan tadi semua. Nah, itulah kenapa selama kita, apalagi pada saat kita masih takut dengan nggak makan, takut dengan urusan anak rezeki semua, ya berarti kita ini masih jauh tadi semua. Karena itulah kenapa Allah inna auliya Allah la khaufun alaihim, tidak ada yang ditakuti apapun, makhluk tidak ditakuti tadi semua. Kenapa mereka itu? Dulu ayah saya itu suka mati geni 40 hari.
40 hari 40 malam nggak tidur, nggak makan, tadi semua ya, nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Dia hanya ada dalam satu ruangan kholwat. Barangkali itulah yang dilakukan pengarang sahabat, karena pengarang sahabat pun selama setahun itu beliau 40 hari berada dalam ruangan yang beliau sendiri yang tahu dari semua. Nah, kalau saya tahu itu karena dari ayah saya sendiri, dan beliau berkata Pati Geni itu selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Itu adalah memang punya makna 40 hari itu tadi semua ya, 40. Kenapa kita pergi ke Mekah, sholat ada sholat arba'in, sholat 40 waktu tadi semua. Kenapa kita ada riyadhah saum 40 hari? Kenapa kita ada ngabeti 40 hari? Ya. Itulah karena 40 itulah. Makanya dikatakan, kata baginda Nabi, doa 40 orang tadi semua adalah doa yang mustajab tadi semua. Doa 40 orang sama dengan doa seorang aulia tadi semua ya. Nah, inilah sahabat ya, yang harus kita pahami. Nah, setelah kita memahami hilangnya diri kita, berarti Rasul itu jelas. Siapa mata itu adalah Ibrahim. Siapa telinga itu adalah Nuh. Siapa mulut itu adalah Musa. Mereka kata, wa kallamallahu Musa. Inilah mulut kita. Siapa Isa itu adalah hidung, ruhullah tadi semua. Makanya tadi iman pada Allah hayat kita, iman pada malaikat tadi. Jibril di mata kita, Mikail di telinga kita, Israfil. Nah, barulah nanti malaikat muqarrabin, karubiyin, semuanya. Ada limpa, ada jantung, ada empedu, ada usus kecil, usus besar. Semua adalah malaikat yang bergerak atas nama hidup tadi semua. Begitu hidup pergilah, berhenti jantung, berhenti paru-paru, berhenti limpa, berhenti usus 12 jari, berhenti darah berputar tadi semua. Ya. Leukositnya berhenti, trombositnya berhenti, semuanya tadi semua. Kiamat, itulah mati. Kiamat itu adalah seolah-olah akhir hidup kita ini akan berhentilah semua sistem atmosfer tubuh kita ini semua. Semuanya berasal dari situ tadi semua ya. Nah, kemudian setelah kita sampai kepada tadi malaikatnya sudah ketemu pada diri. Nah, siapa? Termasuk sahabat. Siapa mata? Adalah Abu Bakar. Siapa telinga? Adalah Umar. Siapa mulut? Adalah Utsman. Siapa hidung? Adalah Ali tadi semua. Yang kelimanya adalah Muhammad. Siapa tadi yang Nabi Ulul Azmi? Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Kelimanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Siapa kelimanya? Allah, hayat. Semua ya. Maka inilah yang harus kenapa kita dalam lagu Indonesia Raya diperintahkan bangunlah jiwanya dulu. Dan yang menuliskan lagu itu adalah seorang aulia yang bernama Wage Rudolf Supratman, yang menjadikan lagu wajib Indonesia tadi adalah lagu Indonesia tadi semua. Tadi ya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesianya tadi semua. Tadi semua. Nah, ayolah tadi semua. Jadi barulah nanti setelah iman pada Tuhan, iman pada malaikat, iman pada kitab itu tadi, kitab yang ada pada diri kita tadi semua. Nah, tadi Allah katakan iqra kitabaka tadi semua. Alif lam mim dalikal kitab, inilah kitab tadi semua. Karena kalau kitab ini kita aji tadi semua ya. Kita tidak bisa membuktikan kitab ini. Ya. Tetapi dengan kitab tubuh kita pada saat masuknya serbuk putih yang bernama gula, manislah kita sehingga berantem dengan siapapun siap. Itulah iman yang hakik, yang iman yang dibuktikan. Aku siap mati, yang aku makan barusan yang putih serbuk barusan adalah gula. Karena kita sendiri yang membuktikan la raiba fihi. Ini manis pasti gula. Tuh, kan tadi semua. Pada saat sama serbuk putih, tapi kalau seandainya dijelaskan yang disebutkan garam adalah serbuk yang berwarna putih. Nah, inilah di kitab-kitab itu baru sampai kepada asma. Tapi buktinya adalah tadi. Setelah alif lam mim, alifnya Allah, lamnya la ilaha illallah, mimnya Muhammad Rasulullah, barulah akan dalikal kitabul la raiba fihi. Tidak akan ada ragu dari semua. Kita nggak akan ragu lagi. Kita tahu karena Allah, nggak akan ragu dengan Allah. Iman pada Allah jelas, iman pada malaikat Allah jelas, sudah ketemu orangnya, barangnya. Karena tadi setiap nama itu ada makhluknya. Ini balpen tadi semua. Ya, ini korek, ini namanya, ini barangnya. Ini botol, ini barangnya, ini namanya, tadi semua. Ini kitab, ini barang, ini bendanya. Tapi semua juga ini Allah. Nah, tadi semua. Mana barangnya? Nah, itulah tadi semua. Mana malaikat? Mana barangnya? Tadi semua. Jadi bukan agama itu bukan sesuatu yang diangan-angan, nyata, dohir, wujud tadi semua. Tadi semua. Ya. Kalau setelah kita kenal dengan Allah, kita kenal dengan malaikat Allah pada diri. Kita kenal dengan Rasul Allah pada diri. Tadi semua. Kita kenal dengan sahabat Rasul pada diri. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali pada diri semua. Ya. Sehingga pada saat kita sudah tadi tasawuf tanya taba ya tubuh taubatan, barulah sodjadah kepada sofun tadi semua adalah menyucikan jiwa, karena jiwa itu adalah ruh yang ternodai, namanya tadi ibaratkan air sudah tercampur dengan air, karena minyak ini nggak bakal nyatu dia dengan air. Itulah jiwa itu adalah ruh yang sudah ternoda, sementara ruh yang asli adalah ruh suci yang Allah tiupkan, nafahtu fihi min ruhi tadi semua. Tapi pada saat dalam dunia ini tercampur dia dengan minyak, sehingga minyak itu walaupun sedikit dia tetap tidak akan nyatu dengan air itu. Nah, itulah kita harus membersihkan itu tadi semua, bahwa kita asalnya adalah air. Fal yandul insanu mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min bain. Kembalikan hakikat air kepada air tadi semua. Ya. Pahami ya? Tadi itu saja barangkali. Nah, berarti kalau begitu yang pertanyaan teman-teman tadi tentang aras, inilah aras Allah. Di sinilah Allah istawa tadi semua. Tapi tidak diartikan sebagai widatul wujud, tidak diartikan sebagai hulul, tidak diartikan karena tadi inilah hakikat laisa kamitslihi. Karena hilangnya diri kita, hilangnya semua alam ini, dengan apa Allah mau dibandingkan? Itulah kenapa Allah itu laisa kamitslihi, tidak ada perumpamaan, tidak ada perbandingan, karena memang yang lain tidak ada, semuanya hanya Dia semata tadi semua. Ya. Tadi. Makanya kenapa? Selama masih ada yang lain, berarti masih syirik kita.
Itulah makanya tadi ya, hati-hati yang bermursyid tadi semua. Jangan berhenti, karena mursyid itu adalah bukan untuk Anda cantoli, untuk tadi untuk dijadikan tameng buat mati tadi semua. Mursyid itu bukan tadi semua. Hanya untuk membuktikan, hanya untuk membukakan tadi lahum qulubun la yafqahuna biha, dengan kalimat la ilaha illallah beliau tanamkan pada diri kita. Habis itu adalah yang menolong diri kita adalah diri kita. Ya. Harus kita temukan mursyid sejati yang ada pada diri. Itu tujuannya. Makanya kenapa tidak sedikit orang berthariqah malah tambah syirik pada Allah. Karena dia mengkultuskan mursyidnya. Bayangkan, berarti kan ada Allah, ada mursyid tadi semua. Pahami ya? Kalau sampai di thariqat ya, tadi semua sampai di thariqat. Tapi begitu sampai kepada hakikat ma'rifat, berarti tadi lagi sudah tidak ada lagi siapapun kecuali aku tadi semua ya. Berarti tidak ada yang lain kecuali aku tadi semua. Nah, itulah dia katakan ana Allah, la ilaha illa ana aqimis shalat li dzikri. Tuh, berarti sekarang si salat itulah si dzikir tadi semua. Asma Allah itu salah satunya al-dzikri. Berarti dialah yang salat, dialah yang dzikir. Dia mengingat dirinya sendiri. Dan itulah yang dituliskan oleh Ibnu Arabi. Allah menyatakan zatnya dengan sifatnya, Allah memuji sifatnya dengan af'alnya, dia memuji dirinya dengan asma'nya. Ya. Makanya maaf sahabat, bagi orang-orang mungkin Anda yang sudah rajin membaca kitab, bagaimana termasuk Ali bin Abi Thalib tadi semua. Ya. Nggak pernah lagi bilang subhanallah, ya subhani, maha suci aku. Bukan Ali yang berkata subhani, tapi sesungguhnya hakikat Allah lah. Maka termasuk Tuan Guru Sekumpul, termasuk juga Syekh Hasan Banjari, termasuk Syekh Daud Fatoni, kemudian juga termasuk ada Syekh Ahmad Khatib Sambas. Semua saya yakin kalau sudah sampai kepada level itu, dia sudah tidak ada. Karena tadi taknya tobat, kembalikan semuanya yang kita ini kudrat, iradat, hayat, ilmu, kembalikan kepada Nur Muhammad tadi semua. Ya. Nah, itu tadi. Atau dari zat, ada gerak tubuh kepada hati, hati kepada ruh, ruh kepada hayat, hayat kepada Nur Muhammad kepada Allah semuanya. Maka seluruhnya gerak tubuh kita ini berarti gerak Nur Muhammad, penglihatan Nur Muhammad, pendengaran Nur Muhammad, kalam Nur Muhammad, ilmu Nur Muhammad, semuanya, kehendak Nur Muhammad, semuanya ada pada Nur Muhammad tadi semua. Sementara Nur Muhammad adalah berasal dari Nurullah tadi semua. Ya. Itulah Tuhan nanti yang penghujungnya, yang tidak. Makanya kenapa orang Kristen itu menyebut Tuhan itu dibagi dua, ada Lord, ada God tadi semua. Kita juga sama, ada Allah, ada Rob tadi semua. Tadi semua. Ada Allah, ada Tuhan tadi semua. Nah, itu bedakan oleh kita. Mana yang sebutkan Lord ya tadi ada Lord, oh my God tadi semua. Itu kan doa-doa mereka orang Kristen tadi semua ya. Karena itu ada dua dimensi. Itulah fardu dan wajib sesungguhnya tadi. Itulah Allah dan Tuhan. Nah, sementara Tuhan itulah adalah bila haifin, bila makanin, bila zamanin, la sautin, la harfin tadi semua. Maka sampailah berarti. Tapi untuk sampai ke situ, setelah taknya tasawuf itu adalah tobat, adalah sodnya adalah sofun, menyucikan jiwa, karena jiwa harus disucikan, masuklah ke dalam wilayah. Wau adalah wilayah. Siapa dia? Dialah yang disebut guru mursyid, itulah yang punya wilayah. Itulah para aulia Allah. Setelah itu barulah sampai pada fana. Ada fana fi sifat tadi. Kalau fana fi sifat berarti segala perbuatan tubuh kita dileburkan pada sifat, pada ruh kita. Siapa yang tadi makan? Ruh. Tadi. Siapa yang tadi pergi kamar mandi? Ruh. Siapa yang ini? Ruh. Terus ke ruh tadi semua. Itu sampai itu fana fi sifat. Tapi pada saat sifat, karena tadi es batu itu seumpama sifat, leburkan pada air, maka berarti udah fana pisan tadi semua. Siapa yang sholat? Adalah air. Siapa yang makan? Air. Siapa yang ini? Allah. Siapa yang ini? Allah. Allah. Itulah berarti kalau sudah demikian, kemanapun kau hadapkan, maka kita hanya akan melihat wajah Allah semuanya. Ya. Beres sudah, tinggal diam. Tadi rasakan saja tadi semua. Ya. Timbulkan tadi semua cinta, karena Allah itu adalah dengan cinta. Kemudian setelah kita iman pada Allah, iman pada Rasul, iman karena udah ketemu barangnya semua, iman hari akhir, ada hari akhir, karena kita tubuh kita akan ada akhirnya tadi semua, karena akan akhirnya. Itulah iman akhir itu iman pada umur kita sendiri. Itulah kiamat. Maka kenapa kematian suka dikatakan kiamat sugro, padahal sebenarnya kematian kita lah kiamat kubro itu tadi semua. Ya. Tadi semua. Tadi kehancuran alam ini ya seperti dari dulu akan tetap aja hanya hancur. Misalnya Nabi Nuh di sana, Aceh hanya di sana, Sulawesi hanya di Sulawesi. Tetapi hakikat kematian. Nah, iman pada kitab adalah iman kepada apa yang Allah tetapkan kepada kita. Jadi guru kah, jadi petani kah, jadi nelayan kah, jadi pedagang kah, jadi ustadz kah, jadi itu ya. Itu iman pada kitab itu tadi semua.